Shalom saudaraku dan selamat siang semuanya. Biarlah hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Maka dari itu kita mau membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan segenap hati kita mau katakan, oh, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Oh, selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Yesus. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Yesus. Oh, ini kami Bapa, kami manusia yang penuh dosa. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan,
selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami Yesus, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau lah yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan sebentar dibagikan akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya, Shalom, dan kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali di dalam channel ini, yaitu Mezbah Keluarga. Dan hari ini adalah hari Minggu di mana saudara-saudara mungkin sudah beribadah pada pagi hari ini, dan mungkin yang belum, saudara-saudara bisa sebentar duduk dan mendengarkan atau kita sharing tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mau mengerti penderitaan Yesus di kayu salib, bukan hanya sekedar itu, dan kita mencontoh keteladanan Tuhan Yesus di saat Dia melayani di dalam dunia ini. Untuk mendasari firman pada siang hari ini, mari kita mau baca di firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ke 25. Saya bacakan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tidak ada dalam mulutnya. Karena ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Wow. Sungguh ajaib firman yang pada hari ini. Tuhan Yesus adalah teladan di dalam kehidupan kita. Ya, kita memang tidak sepenuhnya bisa mencontoh ataupun kita tidak bisa benar-benar meniru tindakan Tuhan Yesus. Karena kita manusia memang sedari dulu memang sudah dosa. Tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak bisa mencontoh keteladanan Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini, keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukan keteladanan untuk membuat mujizat, bukan keteladanan untuk menolong orang lain, bukan keteladanan untuk mungkin menyembuhkan orang lain, tetapi yaitu penderitaan Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Di mana di ayat 18 sampai ke 22 dikatakan bahwa kita sebagai seorang hamba, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, kita harus tunduk kepada Tuhan kita. Kalau mungkin saudara-saudara saat ini bekerja di dalam sebuah perusahaan yang dipimpin oleh suatu manajer atau Anda sebagai staff, tunduklah kepada manajer, tunduklah kepada pemimpin saudara. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Itulah firman Tuhan. Di dalam pemerintahan kita sekarang hidup di dalam Indonesia. Mungkin tidak dikatakan bengis ya pemimpin kita, tetapi mungkin ada di mana suatu keputusan-keputusan yang mungkin memberatkan kita dan tetap kita harus jalani. Karena apapun itu, Tuhan berfirman kita harus tunduk kepada pemimpin kita, walaupun yang bengis. Bukan hanya seperti itu, kita harus juga kepada kepala keluarga kita sebagai pemimpin. Kita harus juga tunduk. Kita di dalam sekolah, kepada guru kita sebagai pemimpin, kepala sekolah, dimanapun yang ada pemimpin, kita harus mematuhinya, walaupun itu bengis.
Dan kasih karunia, jika kita sadar bahwa kita harus menanggung penderitaan di dalam dunia ini, bukan karena dosa. Sekali lagi, bukan karena dosa. Kita berpikir, wah, aku mencuri, aku mungkin ketangkep, dikebukin, dan akhirnya masuk penjara. Nah, aku mengalami penderitaan. Aku menderita karena itu kasih karunia, bukan seperti itu. Mungkin aku melawan orang tua, dan aku tidak dikasih uang jajan, dan aku tidak bisa jajan. Dan akhirnya aku mungkin bisa katakan menderita karena tidak bisa jajan. Atau tidak bisa beli apa-apa. Aku menderita, itu kasih karunia Tuhan kepadaku. Bukan seperti itu. Kasih karunia dari Tuhan di dalam penderitaan, yaitu jika kita bisa memikul penderitaan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita harus disalib, kita harus merasakan mungkin dipaku tangannya, kita harus dikasih mahkota duri. Bukan seperti itu. Tetapi teladan yang dilakukan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam Kristus pada saat Dia ada di dalam dunia ini. Di mana mungkin saudara-saudara tahu bagaimana perlakuan pada waktu itu bangsa Israel. Tuhan mereka sendiri yang dicaci maki, yang dilempari batu, tidak membalas, yang difitnah, yang diusir. Kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah bangsa Israel sendiri. Bagaimana seorang bangsa yang ingin menolong bangsanya tersebut malah dibunuh. Tetapi itulah Tuhan Yesus yang sungguh besar kasih-Nya bagi umatnya. Dan sekarang bukan hanya umat Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia. Mari kita teladani karakter Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupannya. Dan kita di dalam dunia ini bukan hanya sekedar mendapat atau kepingin hal-hal yang baik-baik saja. Mendapat mujizat, mendapat berkat yang banyak, mendapat sukacita, mendapat barang yang kita inginkan. Apa yang kita sudah rencanakan, kita berjalan dengan lancar. Apa yang kita pengen dapat. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus bisa menderita di dalam dunia ini bersama Tuhan. Karena apa? Karena tidak selamanya di dalam kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Mungkin ada saatnya kita mengalami kebangkrutan. Ada saatnya mungkin kita kepahitan. Ada saatnya kita mungkin putus cinta. Ada saatnya mungkin kita difitnah, dihianati, diomongin di belakang. Ada saatnya seperti itu. Tetapi apakah kita harus saat kita dijahatin harus kita membalas kejahatan? Saat kita mengalami kebangkrutan, haruskah kita lari dari semuanya tanggung jawab kita yang harus kita tanggung dan kita harus mencuri atau berbuat jahat untuk menutupi semua kebangkrutan? Ataupun saat kita putus cinta, terus kita melakukan hal yang aneh-aneh, mabuk-mabukan, merokok, atau sampai bunuh diri mungkin ada. Apakah seperti itu? Tidak. Iman yang sejati di mana kita bisa tetap teguh walaupun saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mungkin mengalami dijahati, tetapi kita tidak membalasnya. Mari kita mau mengalami penderitaan yang mungkin saya dan saudara saat ini alami bersama Tuhan. Kita tidak kuat secara manusia, mungkin saat ini teman-teman tidak kuat. Tetapi kita mencontoh kepada Tuhan bahwa Ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil, yang dapat menolong kita, yang dapat mengangkat kita dari dosa. Dia percaya, Tuhan Yesus sangat percaya bahwa Allahnya sangat menolong dia. Dan kita juga harus percaya, karena tidak ada yang bisa kita contoh yang sempurna
di dalam firman Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi biarlah apa yang Tuhan lakukan selama di dalam dunia ini kita contoh, kita bisa teladani dan kita bisa lakukan. Dan saya juga seperti itu. Di dalam beberapa hari belakang memang keadaan saya sedang bimbang. Keadaan saya ragu akan apakah Tuhan menolong saya ya. Dimana saat-saat ini memang ekonomi sedang sulit dan kami sekeluarga memang keadaan sedang sulit. Dan pada waktu itu saya ragu, wah kalau begini apakah tahun depan kami bisa membayar uang sekolah anak saya ya? Apakah bukan hanya sekedar itu, rumah juga masih dalam keadaan KPR. Dimana apakah dengan keadaan seperti ini bulan depan saya masih bisa membayar KPR? Tetapi pada waktu saya beribadah, saya mendapat kekuatan bahwa jikalau kamu bimbang, kamu juga berarti dosa. Tuhan mempunyai segalanya, jangan takut. Tuhan yang mempunyai segalanya. Dan Tuhan itu juga adalah Bapa kita. Biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan ada bimbang di dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan bilang kiranya, jangan bilang semoga. Tetapi biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang mempunyai segalanya. Walaupun mungkin belum berjalan dengan sesuai yang saudara-saudara harapkan. Tetapi marilah kita mau belajar. Walaupun di dalam penderitaan kita akan tetap kuat. Jangan iri dengan kehidupan orang lain. Tuhan, dia orang biasa. Dia tidak beribadah. Dia mungkin tidak kenal dengan engkau. Tetapi kenapa engkau tolong? Kenapa mereka berkelimpahan? Kenapa apa yang mereka inginkan didapat? Jangan iri. Biarlah itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Biarlah apa yang kita hadapi saat ini, biarlah kita hadapi dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang mungkin saat ini dalam masa kesusahan, dalam masa penderitaan, tenanglah, jangan bimbang. Karena Tuhan sudah menemukan kita. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang terpenting di antara semuanya dalam kehidupan adalah jiwa saudara-saudara. Di mana jiwa saudara-saudara harus kenyang, di mana jiwa saudara-saudara harus segar. Karena kita mempunyai yang memelihara jiwa kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bersemangat dalam menjalani hidup ini. Apapun yang ada di dalam tangan kita kerjakan dengan maksimal. Jangan sampai kita tergiur dengan korupsi, dengan berbuat jahat, dengan mencuri, dengan apapun itu. Dosa-dosa yang banyak sekali saat ini. Tapi kita kembalilah kepada Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Renungkan firman ini dan biarlah Tuhan selalu menolong kita. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, menderita di dalam-Mu Tuhan, itu adalah kasih karunia yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih karunia bukan hanya sekedar sukacita, berkat, mujizat, bukan seperti itu. Tetapi walaupun kami menderita, di dalam kami melakukan firman Tuhan, itu adalah kasih karunia yang ada di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjalani itu Tuhan. Biarlah kami lakukan semuanya itu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pemerintahan kami Tuhan, negara Indonesia, Bapak Jokowi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh stafnya. Kau berikan kekuatan untuk memimpin negara Indonesia ini Tuhan. Teman kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.